Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu ya, 9 Juni 2021, hari yang menarik, ternyata nggak jadi bantingan, malah candlenya bagus, IHSG naik 0,8%. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG yang menurut saya bagus dan menarik, dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau via komen YouTube, dan dekat-dekat ini saya akan menjawab, bikin konten netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab, yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terus juga kalau ada kritik atau saran, itu silahkan bisa disampaikan aja. Jangan lupa juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal pencet-pencet bisa like, mau komen-komen, atau subscribe, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang cukup menarik ya, naik 0,8%. Padahal kemarin tanda-tandanya sudah bakal menutup gap, tapi ternyata tidak jadi. Rebound, kuat, transaksi besar, candle solid, bagus ini. Padahal kalau kita lihat pakai RTI, saham yang hijau itu 245, tapi saham yang merah 259, artinya ya kalau menurut saya harusnya kayak gini, yang market cap-nya besar-besar yang naik gitu, sedangkan yang turun-turun ya mungkin tidak yang market cap besar-besar. Langsung aja kita akan langsung ke IHSG, kita ke transaksi dan juga pergerakan asing dulu. Dari transaksi masih bagus, jelas 12,685 triliun, angka yang besar 12 triliun. Nggak kayak waktu kemarin sepi-sepi di sini ya, 9 triliun, 8 triliun, kayak uji nyali aja itu sepi-sepi itu. Ini pasar masih bagus kalau menurut saya, makanya kenapa kemarin saya bilang koreksi wajar, dan mungkin kalau misalkan kita pakai stokastik udah mau golden cross lagi, tapi tidak di bawah ya, di atas seperti itu. Itulah apa ya, ibaratnya indikator leading itu bagus untuk memprediksi, tapi banyak false-nya seperti itu. Tapi juga yang menarik lah kalau bisa dikombinasikan dengan indikator lain seperti itu. Lanjut ke pergerakan asing hari ini net buy totalnya 229 miliar, dengan net buy terbesar dipegang oleh BBCA 303 miliar, jumlah yang cukup besar. Lalu setelah itu ada Telkom sepertinya hari ini dividend trap ya, tapi asing malah masuk, menarik ini, malah berarti Telkom ini 85,5 miliar. Lalu Astra lanjut masih diakumulasi yang 39 miliar. Setelah itu ada Bank Mandiri dan Bank BNI, lalu ada INKP dan TG. Next ke yang dijualin oleh asing. Nah, ini Alfamart yang kemarin saya bahas ya. Dia udah breakout menarik. Hari ini asing jualan di Alfamart, tapi dia naik 14,95%. Nanti kita ceknya. Mika 97,6 miliar, lalu BBRI 48 miliar. DMMX dijualin asing juga, udah nggak ARB lagi ya. Padahal kalau nggak salah tadi saya lihat pagi-pagi itu ARB. Nah ya kan, chartnya ini pagi ARB, waktu closing ditutup ya. Nanti kita ceknya aja. 35 miliar, lalu Tower 23,9 miliar seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke teknikalnya IHSG dulu. Jadi kemarin saya bilang ya, kalau gap ini bakal jadi support. Entah ini gap bakal ditutup atau enggak, saya nggak tahu, karena ini bias. Kalau menurut saya bukan common gap, tapi kalau misalkan common gap ya bakalan ditutup gitu. Tapi kalau misalkan bukan common gap ya nggak ditutup, sebenarnya nggak apa-apa, tapi ditutup lebih baik seperti itu. Yang artinya untuk open gap ini sekarang bakalan jadi support alias di area 5950 ini seperti itu. Tuh kalau misalkan dia masih bertahan di atas 5950, kalau menurut saya menarik sih sebenarnya ini. Malah bahkan kalau misalkan dia di area 5950 bisa dimanfaatkan untuk buy teman-teman. Kayak misalkan tadi pagi udah kayak melanjutkan kemarin ya ini. Karena biasanya kalau sebelumnya merah, hari ini juga lanjut merah. Jadi langsung open gap ke bawah, tapi harinya ditutup full candle di atas seperti itu. Cukup menarik. Jadi untuk IHSG ini kalau menurut saya malah mungkin dia bisa juga meretest ini ya, nge-retest downtrend ini warna merah yang downtrend channel dari tahun 2019, karena kemarin habis di breakout di sini terus belum di retest, dan sepertinya harusnya sih sudah valid ini. Tapi kalau kita lihat dia gagal di dalam garis tren hijau. Tren hijau ini uptrendnya dari bulan Maret 2019 2020 waktu corona kemarin, ini kan uptrendnya di hijau ini. Setelah kemarin breakout dia mencoba kembali tapi keluar lagi ya. Jadi mungkin kita lihat aja sampai weekend apa yang akan terjadi dengan IHSG seperti itu.
Yang pasti kalau menurut saya dia masih bakalan di sini-sini sampai konfirmasi. Untuk range-nya sekarang berada di antara 5945 5950 lah, kita buletin 5950 sampai 6115. Tuh, kalau misalkan dia udah breakout salah satu, baru pergerakannya bakal signifikan lagi. Kalau misalkan dia breakout ke bawah 5950, ya mungkin dia bisa bikin double bottom sampai 5700 lagi. Tapi kalau misalkan dia breakout ke atas 6115, itu dia bisa lanjut ke atas lagi seperti itu. Itu untuk support resisten yang pasti masih menarik karena habis terkoreksi dalam ya. Harusnya ini malah kalau ada turun ini dimanfaatkan untuk buy kalau menurut saya seperti itu. Oke, langsung aja kita ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Alfamart yang kemarin sudah kita analisa ya. Karena memang sesuatu yang wajar. Kemarin dia habis breakout penan ini. Breakout penan volumenya besar, ada volume spike. Dan hari ini dia tambah besar lagi volumenya. Masih menarik, tapi kalau dari target penannya sudah tercapai. Nih ya, target penan kan kesini nih 1135 dan dia udah high-nya sampai 1185. Jadi kalau menurut saya ini nggak tahu mau kemana si Alfamart ini. Kalau misalkan yang kemarin nonton konten saya terus ikut pagi beli pagi-pagi tadi, ya lumayan lah bisa dapat 10% lebih ini si Alfamart ini. Tapi sekarang opsinya juga cuma 2 sih. Ya saham apapun juga opsinya 2 ya, cuma naik atau turun. Tapi karena target penannya sudah terpenuhi, ya dia mungkin bisa juga meretest dulu. Itu bakalan lebih sehat kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan nggak retest, ya udah bakalan lanjut lagi karena volumenya bagus sekali. Ini besar banget volume spike-nya. Tapi nanti kita lihat dalamnya apakah terjadi akumulasi atau distribusi ya. Seperti itu. Untuk support terdekat ada di sini, area 1070 ini seharusnya jadi support. Kalau misalkan dia nge-retest, harusnya sih sampai 1700 saja. Kalau menurut saya sudah cukup 1070. Itu udah cukup. Nah, nanti kalau misalkan dia ada di 1070-an bisa berlanjut ke atas lagi seperti itu. Karena ini kan penan ini kan 50-50 ya. Kalau misalkan breakout-nya ke atas ya bakalan lanjut, tapi kalau breakout-nya ke bawah ya bakal balik seperti itu. Pattern-nya itu. Tuh, jadi untuk Alfamart mungkin alangkah lebih baiknya bahkan kalau misalkan retest dulu ya ke 1065. Kalau misalkan teman-teman dan kalau dilihat-lihat harusnya dia masih bagus sih. Ini dia habis breakout ini. Tapi ya tetap apa ya, nggak bisa berharap doang, harus tetap berdasarkan data yang ada. Nanti apakah dia bakal menguat atau tidak. Kalau misalkan mau buy on weakness atau masuk bisa di sekitar 1065. Tapi kalau misalkan mau buy on breakout berarti ada di sini ya. Kelihatan banget kemarin di sini high-nya juga 1080, sekarang high-nya 1085. Pas kena dia resisten lalu koreksi. Seperti itu. Tuh untuk support resistennya Alfamart masih menarik kalau dilihat dari volumenya. Kita lihat di dalamnya apakah terjadi akumulasi atau distribusi hari ini. Yang pasti asing keluar besar, jadi mungkin yang bermain bandar lokal ya. Terjadi big distribusi ini, jadi dia naik disertai dengan distribusi ya. Ya sebenarnya sih kalau yang kayak gitu sebenarnya kurang bagus. Tapi nggak tahu juga, ya namanya harga masih dikerek ke atas ya. Masih menarik jelas cuannya. Asingnya keluar banyak karena dia juga hari ini keluar 182 miliar sendiri. Terus juga bandarmologinya turun, terjadi distribusi. Ya mungkin ini bisa jadi fase markup sambil distribusi seperti itu. Itu untuk Alfamart. Yang pasti ini sebenarnya saham bagus dan masih oke juga kalau menurut saya. Itu untuk Alfamart. Next kita cek DMMX. BBRI tidak ada pergerakan signifikan ya. Kita ke DMMX yang batal ARB. Tadi pagi padahal sudah ARB. Nah, nih. Dia low-nya kan sampai ke sini ya. Itu ARB itu 1170 itu. Kemarin closing di sini turun 6% sampai ke sini. Tapi ternyata waktu mau closing ditarik ke atas. Saya juga kaget ini ngelihatnya waktu tadi kan seharian saya pergi ya, ngecek terus pulang-pulang kok ngecek tuh di MMX ARB. Oh, di MMX masih ARB. Tapi waktu pulang sampai mau bikin konten ini kok ternyata dia ditarik bahkan sampai hijau. Cukup menarik. Tarikannya juga ada volume. Itu sebenarnya yang saya maksud kemarin ya. 2 hari yang lalu saya bilang kalau waktu di MMX ARB, tapi saya bilang bandarnya masih ngambil barang. Karena setahu saya itu bandarnya si di MMX itu TF itu. Dan hari ini pun bahkan TF masih mengambil barang ya. Si TF masih mengakumulasi. Ini juga rumah saya baru hujan. Oh, nggak terdeteksi kalau di sini ya. Kalau di RTI bisnis TF ini pembeli paling besar. Nah ini sih si TF ini ya 5,3 M. Nggak tahu nih. Mungkin ini crossing ya. Ada di pasar negosiasi, kurang tahu juga saya. Yang pasti
bandarnya setahu saya si TF ini masih ngambil barang terus untuk si DMMX. Bahkan dari harga 200-an saya masih ingat banget itu yang ngangkat dari situ tuh si bandar TF. Kalau menurut saya sih selama TF-nya belum aneh-aneh ya, itu masih nggak masalah sih untuk DMMX ini. Cuman takutnya adalah kalau misalkan dia keluarnya pakai broker lain. Jadi misalkan dia sekarang ada di akun TF barangnya, lalu TF dioper ke broker lain, misalkan apalah ya, misalkan contoh YP gitu, terus YP yang jualan gitu kan nggak terdeteksi sama kita gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari indikator atau technical analysis, memang belum terjadi hal yang aneh. Bahkan divergent pun belum ada untuk si DMMX ini. Mungkin ini bakalan jadi swing terakhir. Mungkin, nanti kita lihat aja. Kalau misalkan RSI-nya nggak bisa nge-break ini, 92 ini, kalau misalkan dia di bawah 92, tapi harganya ke atas, itu kan udah terjadi regular bearish divergence ya. Jadi, ya itu bakalan masa-masa koreksi. Nanti kalau misalkan udah terjadi tanda-tanda divergence itu, bisa siap-siap untuk keluar dulu. Tapi kalau untuk sekarang, sebenarnya dia malah belum divergent, dan masih menarik, artinya tren masih bagus harusnya. Seperti itu. Hari ini volume juga bagus, diambil sama bandarnya, TF ini masih ngambil, terus juga kalau dari indikator memang tidak mendukung sih. Histogramnya mengecil, terus RSI-nya MACD-nya juga mau dead cross seperti itu. Tapi kalau menurut saya harusnya masih oke ini. Kita bisa asumsikan kalau supportnya si DMMX sekarang tuh ada di sini berarti ya, sekitar 1185 sampai 1200 itu untuk support terdekat. Tuh, kalau misalkan besok dia ke situ lagi, kalau teman-teman berani spek buy silahkan, yang penting stop loss jangan lupa. Karena kalau misalkan diingat memang ini saham udah naik tinggi sekali dari harga 250-an di sini, sekarang udah 1200, terus juga trennya kurang sehat ya. Sebenarnya tren yang bagus itu naiknya 45 derajat. Jadi memang ada perpaduan antara waktu dan harga miringnya ke sana gini. Misalkan 45 derajat segini ya. Kalau 90 derajat kan kayak gini. Nah, ini kan 90 derajat ya. Kalau 45 derajat ya berarti tengahnya ini, misalkan kayak gini. Nih, kenaikan yang sehat sebenarnya kayak gini. Nanti kalau koreksi juga bakalan sehat, tidak bakal se-volatile itu. Tapi ya malah sebenarnya saham-saham kayak gini yang disukain oleh para trader karena spreadnya besar, terus juga volatilitasnya tinggi, seperti itu. Itu aja. Kalau misalkan teman-teman bisa jadi patokan support area 1200 sampai 1180 ini. Dengan catatan besok dia tidak membuat low baru ya. Semoga nggak buat low baru. Kalau misalkan dia nggak buat low baru, harusnya menarik sih untuk si DMMX itu. Bisa masuk di area 1200. Untuk target exit, ya kalau menurut saya sudah terjadi divergence aja. Nanti ketika dia membuat higher high, tapi dia membuat candle pembalikan arah, biasanya nanti RSI sudah bakal ada tekuan, misalkan kayak gini ya. Mungkin sebelumnya ke atas, terus dia ke bawah. Tapi kalau ini kan belum divergent. Karena RSI-nya ke atas, tapi harganya juga ke atas di sini ya. Ini sampai sini. Itu kan dia ke atas, ini juga ke atas, jadi masih sehat. Yang sini juga, ini ke atas, RSI-nya juga masih ke atas, jadi masih sehat juga. Tuh, makanya kemarin waktu saya bikin konten sekitar 2 hari yang lalu kayak DMMX ini sebenarnya masih belum ada tanda-tanda pelemahan gitu. Jadi kayak ya mungkin ada yang TP duluan, nggak tahu juga ya orang dalamnya. Tuh, itu kalau menurut saya yang pasti stop loss jangan lupa, trading plan juga perlu, money management juga. Itu untuk DMMX. Next kita cek Java mungkin ya, lama kita nggak ngecek Java. Java hari ini candlenya doji, dia habis penurunan volume kecil lalu bikin doji ya. Doji volumenya lumayan di atas volume kemarin tapi belum besar, masih kecil juga. Tapi memang si Java ini sudah terjadi divergent yang waktu di sini sih sebenarnya. Ini ya. Tuh, ini dia turun tapi harganya naik. Jadi ya memang wajar waktu koreksi di sini ini karena memang sudah divergent. Nah sekarang berarti tugasnya memang harus nge-breakout sini. Ini kalau enggak ya sini. Nih kalau misalkan ini bisa di breakout, harga ke atas 2240, RSI bisa breakout sini 69 ini itu masih aman berarti untuk Java. Tapi kalau misalkan dia sudah membentuk divergent ya hati-hati. Artinya tren naik itu sudah semakin melemah. Dan dia juga udah lumayan jauh dari garis trend line-nya. Ini yang warna hijau ini ya. Terus sebelumnya kan dia kan mantul-mantul di sini. Nah, tuh tapi dia nggak sampai ke sini lagi. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya sama aja cara mengatasinya, tetap batasi resiko, gunakan trading plan yang bagus, money management yang bagus, seperti itu. Untuk target atau resisten kalau misalkan besok rebound ya. Karena ini ada candle tanda-tanda rebound, udah doji, kalau misalkan besok dikonfirmasi candle hijau, harusnya bagus Java itu. Target di sini 2200
area 2200. Kalau misalkan bisa breakout baru cakep seperti itu. Kalau area support ini juga ada resisten juga ini di area 2100 ini. 2100 resisten 1, lalu resisten 2 di 2200. Tuh, kalau untuk support terdekat ada di sekitar sini 2000. Tuh, itu harusnya support kuat. Ada support klasik, terus juga ada support psikologis juga. Seperti itu. Setelah 2000 supportnya ada di 1900. Itu bisa buat patokan. Kita lihat bandarmologinya alias dalamnya Java. Hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, hampir sama ya. Yang beli 7,3 M, yang jual 7,3 M, ini juga 19, 19, 12, 19 seperti itu. Tapi kalau dari jumlah brokernya terjadi distribusi, karena yang beli ada 22 tapi yang jualan 17 ya. Dari bandar movementnya juga belum terlihat ada yang keluar sih bandarnya ini. Masih menarik sebenarnya. Ini juga dia diakumulasi terus, kelihatan bar hijaunya dari bandar volumenya. Tuh. Foreign flow ke atas, jadi mungkin bisa kita asumsikan ya untuk sementara dari data yang ada, ya bandarnya mungkin asing, seperti itu. Dan hari ini menarik, ada frekuensi analyzer-nya ada spike. Terakhir spike dia di sini, 21 April ini ya, tapi malah turun. Nah, kita lihat aja. Ini dia juga ada menyentuh support dinamiknya di MA20. Harusnya menarik sih untuk si Java ini. Tapi kalau kita lihat-lihat ya kayaknya Java lebih nurut ke MA50 ya. Garis yang warna ungu ini. Kita lihat aja. Yang penting batasi resiko aja. Bisa pakai patokan support dan resisten tadi. Seperti itu. Masuk ke yang hijau-hijau. Kita mulai dari Telkom. Yang sepertinya hari ini ada dividend trap ya. BBCA belum kita cek karena kalau menurut saya masih belum ada pergerakan signifikan, walaupun sebenarnya hari ini ada akumulasi dari asing yang cukup bagus ya. Ini Telkom sebenarnya bagus sekali. Itulah yang kemarin saya bilang, kayaknya kalau dividend trap pun dia juga nggak bakalan lama-lama juga itu. Hari ini dia diakumulasi, ada si BK ini ya, ada big akumulasi dari top 1, top 3, top 5 broker. Jadi BK sampai CS ini semuanya akumulasi. Lalu juga dari bandar volumenya bagus. Dari bandar movementnya juga bagus. Dari foreign flow-nya juga asing belum keluar. Ini jelas kalau bandarnya Telkom itu asing ya. Dan memang sektornya si Telkom ini baru pada menguat. Jadi kemarin saya bilang kayak ini Telkom pun juga harusnya kalau misalkan dia dividend trap nggak bakalan lama juga. Bahkan candle-nya hari ini udah bagus. Lagian dia juga cuma 5% ya itu dividennya. Jadi target trapnya udah habis, karena biasanya dividend trap itu minusnya sama kayak yieldnya. Jadi kalau misalkan yieldnya 5% ya biasanya turunnya 5% alias kali ARB. Kalau 12% atau 14% ya bisa 2 kali ARB seperti itu. Itu turunnya. Tapi kalau naiknya nggak tahu, biasanya tetap tunggu momentum kapan mau dikerek seperti itu. Tapi kalau dilihat dari si Telkom ini, kalau menurut saya masih bagus. Dari sektornya juga bagus, teman-temannya pada menguat, dia juga ada akumulasi dari dalamnya bagus juga seperti itu. Candle hari ini pun bahkan bagus ya, dan terjadi akumulasi tuh. Jadi kayak ya yang ambil dividen udah pada keluar, tapi bandar masih mau mengangkat harganya. Tuh, masih sama, dia bahkan sekarang dekat sama support kuatnya di area 3.300 ya. Setelah dia menjauh sampai 3.500, lalu dividend trap low-nya hari ini ada di 3.310, tepat di area support kuatnya dia. 3.300 itu area supportnya dia. Untuk resisten ya di area sini, sekitar sini nih, 3.400 lalu 3.500. Tuh resisten targetnya, karena dia ada di bawahnya ya. Tapi kalau untuk target sih, kalau menurut saya dia harus breakout sini sih. Breakout 3630 ini dan menutup gap. Ini kan ada gap ya, gap di 3720. Kalau dia bisa nutup gap, harusnya cakep banget Telkom. Dan kalau dilihat dari tanda-tandanya, harusnya bagus Telkom ini. Dilihat dari sektor, uang yang masuk, akumulasi, chartnya, dan lain sebagainya. Ini memang dia baru di area konsolidasi, karena area yang saya bikin kotak warna pink ini area supply dan demand kuat ya. Sebelumnya dia juga konsol di sini, dan dia juga baru konsol di sini. Kalau misalkan bisa breakout, harusnya bakalan cakep ini. Tuh, mungkin sekalian sampai sini aja lah ya. Nah, sampai sini 3.600 ini. Tuh, kalau dia bisa breakout 3.600, harusnya bakalan oke untuk Telkom ini. Tuh, tapi kalau dilihat dari dalamnya sehat sih. Itu untuk Telkom. Next kita ngecek duo kertas mungkin ya. Kita mulai dari INKP. Setahu saya udah divergent INKP sama T-Kim ini. Jadi menarik. Barangkali teman-teman mau spec buy. Divergentnya di mana? Ada di sini. Ini RSI saya ke atas terus ya. Tapi harganya ke bawah terus. Dari sini berarti.
Nah, ini RG ke bawah. Itu kan udah regular bullish divergent. Jadi ya harusnya bentar lagi bakalan rebound. Selain itu dia juga ada di area demand alias area murahnya. Hari ini juga udah ada perlawanan, candlenya udah mantul walaupun volumenya kecil. Cuman saya tertarik sama divergennya sih ini kalau menurut saya. Harusnya nanti kalau rebound juga bisa kuat lah. Mungkin bisa bikin candle kayak 9% atau gimana, nggak tahu juga. Dia juga setelah koreksi dalam ini belum ada rebound sama sekali. Jadi ya harusnya tetap bakalan ada jatah rebound. Kalau misalkan kita cek pakai Fibonacci, dia sekarang berada di area sebentar. Tengah-tengah sih. Dia sempat hampir ke 0,618 tapi nggak sampai, cuman low-nya sampai sini 8.100 seperti itu. Yang pasti kalau menurut saya sudah menarik, tapi stop loss juga jangan lupa ya tuh, karena dia belum, salah satu saham yang belum rebound untuk si kertas ini, padahal dia koreksinya udah dari bulan Februari ya, yang lain udah pada rebound tapi dia belum. Tapi tanda-tanda reboundnya sudah ada dari divergennya ini tuh. Kalau misalkan dia bikin lower low sekali lagi, saya yakin reboundnya bakalan kencang sih tuh. Tapi kalau misalkan nggak bikin lower low, ya mungkin di sini 8175 itu support kuatnya. Nih, untuk sekarang support terdekatnya ada di sini, area 8425, 8400 kita buletin. Untuk support kedua ada di sekitar 8175 atau 8200. Tuh, itu untuk INKP. Kalau misalkan kita lihat dalamnya, hari ini terjadi big distribusi dari broker BB. Kelihatan juga bandarnya turun terus ya. Artinya belum ada akumulasi lagi setelah dia koreksi. Tepat banget ini, mirip sekali sama chartnya INKP ya. Waktu dia naik, akumulasinya juga naik. Waktu dia turun, akumulasinya juga turun. Jadi ya sebenarnya kalau kita ini benar-benar spek buy karena belum ada tanda-tanda pembalikan ya. Setidaknya melandai itu belum ada, atau bahkan naik itu belum ada. Seperti itu. Nih, masih belum ada akumulasi juga, kelihatan merahnya lebih banyak. Tuh, tapi kalau misalkan dilihat dari divergennya, itu harusnya cakep. Setidaknya bisa manfaatkan dead cat bounce-nya seperti itu. Itu untuk NKP. Untuk target pertama jelas ke sini 9150. Kalau misalkan bisa breakout, saya yakin dia bisa ke sini 10.000. Itu untuk NKP. Next kita ke adiknya yang lebih liar. Ini ke Tekim. Ya, ini Tekim juga turun 0,8% ya. Dia juga udah divergent juga dari si Tekim ini. Ini artinya memang downtrendnya ini sudah semakin melemah. Si Tekim dia juga kelihatan yang sebelumnya turunnya kayak gini, jadi turunnya lebih landai ya. Sebenarnya kan kemiringannya kayak gini, lalu dia melandai ya. Bentar lagi harusnya jatahnya ke atas sih. Dan sekarang kalau menurut saya dia sedang berada di area base buy-nya, buy terbaiknya Tekim ini ya di sini. Ini tepat di supportnya ini 9.300. Nih, kelihatan ini kan area demand yang saya bikin warna pink ini. Dia nyentuh ke bawah, terus dia rebound, di sini dia konsolidasi, kemarin juga konsolidasi, lalu membentuk divergent juga, harusnya menarik seperti itu. Untuk support terdekatnya di 9.300, support kedua ada di sini, sekitar 9.000 lah kita buletin. 9.000 itu support keduanya. Untuk target 1, sini dulu, 10.000 juga, 9.950-an ini. Kalau misalkan breakout, dia bisa ke sini 10.500. Kalau bisa breakout lagi, ya setidaknya ke sini 11.500. Tuh, kalau dari tanda-tandanya sih harusnya sudah menarik ya. Dari divergennya ini, indikator sudah ke atas tapi harga masih ke bawah dan bahkan dia belum rebound. Itu yang bisa dimanfaatkan untuk dalam keadaan kayak gini. Yang pasti ingat, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri dan jangan jangan beli tanpa analisa ya. Nah, takutnya asal beli terus nanti nyangkut, nyalah-nyalain orang lain seperti itu. Next kita ke losers. Apa yang menarik? Kita coba cek BSDE mungkin. Jarang kita lama ya nggak ngecek properti. Ini salah satu blue chipnya properti, BSDE ini. BSDE hari ini juga turun 3%. Dia juga udah jebol dari area demand-nya ini 1070. Hari ini kalau saya lihat turunnya kurang bagus BSDE ini karena dikonfirmasi dengan volume yang besar ya. Candle solid, volume besar. Ini kurang bagus kalau menurut saya. Sepertinya dia karena udah jebol sini 1065 ini kan dia nge-breakout 1065 ya. 1065 itu kan supportnya dia 1065 ini. Dia breakout dengan candle yang besar, volume yang besar dan itu sudah kurang bagus.
Tuh, padahal kalau misalkan dari katalis sebenarnya masih bagus ya, karena suku bunga itu kan masih ditahan di 3,5% ya, itu kan katalis yang bagus buat saham properti. Tapi ternyata harganya merespon lain, mungkin bakal terjadi sesuatu di dalamnya, karena saya lihat di losers ini hanya BSDE doang properti yang masuk. Biasanya kalau berita jeleknya dari katalis tuh satu sektor turun semua, tapi kalau misalkan satu saham doang ya biasanya memang dari dalamnya terjadi sesuatu seperti itu untuk BSDE. Turunannya kurang bagus, tapi kalau misalkan kita lihat dia udah mau dekat supportnya. Ini dekat supportnya ada di area 1000 sampai 1010 itu ada support di situ. Tuh, dia udah jebol area demand-nya. Belum sih, masih dalam area demand-nya. Area demand-nya di sini. Nah, ini area demand-nya dia. Sorry, nah sampai sini ya. Ini kan sebelumnya shadow doang. Nih, pas closingnya dia baru di area demand. Sebenarnya cukup menarik ya kalau mau spek buy. Nanti kita lihat dalamnya terjadi akumulasi atau distribusi. Siapa tahu bear trap, bullish trap bisa juga. Jadi diturunin dulu sebelum diangkat biar retailnya pada keluar dan bandar ngangkatnya gampang. Tapi nanti kita cek dalamnya. Nah, kalau misalnya kita cek dalamnya ini terjadi distribusi besar, tapi dia udah distribusi dari berhari-hari yang lalu. Dari tanggal 24 Mei sudah seminggu lebih ya, dia distribusi dengan volume yang besar. Ini kan bandar volume, kurang bagus sebenarnya. Bandar movementnya juga ke bawah, seperti itu. Kalau dari dalamnya kurang bagus sih BSDE ini. Dari technical analysis juga kurang bagus juga. Sebenarnya kalau menurut saya, indikator juga kurang bagus juga. Tuh, jadi mungkin lebih baik hati-hati kalau yang punya barang. Takutnya kalau misalkan besok 1045 jebol, dia bisa ke area 1000. Itu support. Support terdekatnya 1010. Next supportnya ada di sekitar 980. Satu-satu yang masih bagus di BSDE adalah ini. Ini ya, RSI-nya sudah mulai masuk oversold. Itu doang yang menarik. Divergennya belum kelihatan. Nanti biasanya dia bakal konsol dulu, membentuk divergen. Nah, itu baru biasanya pembalikan arah. Seperti itu. Tapi katalisnya masih bagus sih. Biasanya habis ini berita-berita baru pada keluar. Itu untuk BSDE. Next kita cek apa ya, Unilever mungkin ya. Kok dia masih turun terus? Apakah mau membuat divergen besar? Nih, Unilever hari ini dia turunnya jelek kalau menurut saya ya. Ini candlenya juga lumayan solid, 3% turun dia. Volumenya besar sekali, MACD-nya dead cross. Seperti itu. Satu-satunya yang bagus ya, dia sudah mau divergen. Nih, kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, ini harusnya divergennya jadi sih. Kenapa? Karena ini harga sudah turun ya. Dari sini harga turun, tapi di sini RSI naik. Artinya tren ini sudah semakin melemah. Tuh. Tapi ya kalau kita fair-fairan memang jebol ini RSI-nya. Saya nyambungin ini sampai sini dan dia sudah patah seperti itu. Tapi RSI-nya belum membuat lower low, jadi ada support juga di sini dia. Karena kalau dia tidak membuat lower low, artinya dia masih arah ke atas, dia bikin lower high, yang artinya bakal terjadi regular bullish divergen alias pembalikan arah. Tapi kalau kita lihat memang divergennya kecil ya, jadi mungkin itu dead cat bounce doang seperti itu. Dia sekarang benar-benar ada di titik nadir sih Unilever ini. Saya nggak nyangka juga ternyata Unilever bisa sampai ke sini 5.300. Saya kira cuma sampai 5.500, 5.600 itu udah cukup. Tapi ternyata benar-benar sampai ke 5.300 seperti itu. Ini untuk Unilever ya. Tuh. Harapannya ya setidaknya ada pantulan lah nanti ketika dia sampai sini. Mungkin sekitar sini ya, di 5150 ini. Kalau misalkan besok nyampe ke sana, harapannya ada pantulan. Tapi riskan sebenarnya beli saham kayak gini karena dia ini saham downtrend ya. Lebih baik beli di saham yang uptrend dulu aja. Kalau misalkan punya barang dan investasi jangka panjang, kalau menurut saya sebenarnya masih oke. Ini tinggal bisa average down atau gimana, karena ini saham yang bagus, terus juga fundamental bagus, semua oke lah kalau dari Unilever ini. Sektornya juga aman, tapi ya memang harganya baru berkurang terus, gak bisa dilawan juga bandarnya nurunin harga. Dan setahu saya Unilever tuh akhir-akhir ini udah diakumulasi sih, tapi tidak tahu juga. Asing juga kadang Unilever udah masuk net foreign buy seperti itu. Tuh, karena ini saham jangka panjang, coba kita lihat big view, kita perbesar candlenya, kita pakai misalkan 1 bulan ya. Nih, ini memang kalau yang saya lihat ya, Unilever nih ada head and shoulder. Makanya kenapa dia koreksi dengan neckline di sini, dan apakah sudah menyentuh targetnya? Kita coba lihat. Aduh.
targetnya berarti ke sini. Ya, kalau mau fair-fairan ya, kita pakai pakai head and shoulder, ya sebenarnya targetnya sampai ke sini. 4000. Itu juga bakal ketemu support kuat di sana. Tapi apakah bisa sampai 4000? Nggak tahu juga saya. Ya, karena memang sesuatu yang wajar kalau misalkan dia saham itu naik dan turun seperti itu ya. Tuh, tapi saya menemukan sesuatu yang menarik ternyata di candle monthly alias bulanan. Ini ternyata dia udah mulai masuk oversold. Jadi harusnya penurunan ini bakalan semakin terbatas. Seperti itu. Ya mungkin kalau support terdekat di sekitar 5000 ini untuk si Unilever. Itu nanti kalau udah di 5000 bisa lihat-lihat lah apakah dia bikin divergent pembalikan arah atau gimana. Tapi memang kalau misalkan ditanya kenapa ya mas kok Unilever turun terus, kenapa ya mas kok Unilever turun terus, ya karena memang ini sahamnya baru downtrend seperti itu. Tuh, sampai kapan mas kira-kira turun? Ya sampai trennya patah. Kalau misalkan trennya patah ya opsinya tinggal 2, mau sideways atau uptrend lagi seperti itu. Untuk sekarang jelas Unilever ini saham downtrend dari tahun 2018 sampai sekarang ya. Jadi itulah kenapa dia selalu turun terus. Tuh. Bakal menarik kalau misalkan dia udah di 5000 ini karena koreksinya saham-saham investasi itu juga geraknya biasanya kalau naiknya juga lama tapi stabil, turunnya juga lama juga seperti itu. Tapi harapannya ini koreksi segera usai ya karena dia udah mulai masuk oversold. Bahkan candle monthly-nya sudah masuk oversold. Setidaknya harusnya sudah bakalan sudah harus penurunan semakin terbatas. Apalagi candle monthly ini sangat kuat harusnya. Kita lihat aja. Kalau menurut saya amannya nanti di area 5000. Kalau teman-teman mau spec buy Unilever. Tapi kalau mau tunggu konfirmasi ya tunggu setelah dia breakout. Seperti itu. Itu untuk Unilever. HMSP ternyata kemarin dividend trap ya. Saya nggak tahu kalau kemarin cumdit. Jadi turunnya waktu saya kemarin tanya HMSP nggak tahu kenapa ternyata dividend trap. Kita cek yang lain. Kita cek yang merah-merah. Agro menarik hari ini. Ini masih candle monthly ya. Kita pakai candle daily aja. Hari ini bagus kalau dari price action ya. Candlenya solid, volumenya juga besar. Dia setelah kemarin bikin divergent di sini nih di harga 800. Harganya ke bawah, tapi enggak ding, dia nggak divergent ya. RSI-nya juga ke bawah. Jadi ini memang rebound biasa, tidak ada divergent ya, seperti itu. Tapi hari ini candlenya bagus, tinggal kita konfirmasi, kita lihat dalamnya apakah terjadi akumulasi atau distribusi. Ada small akumulasi dari ZP, YB, BK. Tapi kalau misalkan kita lihat kayaknya agro ini udah dicicil dari 4 Mei ya. Kelihatan akumulasinya lebih banyak daripada distribusi ya. 4 Mei berarti nih, dia dicicil dari sini nih, 4 Mei. Waktu harganya masih bagus 800-an dan sekarang udah di 1100-an lagi. Apakah agro mau ikut hype-nya saham bank digital? Ya mungkin aja. Karena ini kan katanya kan bank digitalnya BRI seperti itu. Tuh, tapi kalau misalkan kita lihat dari teknikal, ya memang dia udah rebound dari area demand-nya. Area demand-nya kan sini nih, 885 sampai 750. Saya kira waktu dia jebol 1000 itu bakalan ke 750, tapi ternyata 815 saja sudah cukup seperti itu. Menarik kalau menurut saya si agro ini, dan sekarang support terdekat ada di sekitar 1055. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya, biasanya kalau udah kayak gini tuh nanti beritanya keluar belakangan. Entah ada berita apa gitu. Kan ini juga baru hype-nya bank digital mulai jalan lagi ya. Setelah kemarin dari MNC, terus ini juga agro menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Tapi kalau saya lihat menarik ini. Kalau misalkan mau buy on weakness, kalau bisa dikasih koreksi ya, bisa beli di area 1055, itu support 1. Support 2-nya ada di sekitar 990 sampai 1000. Tuh. Untuk target atau resisten, jelas ini ada resisten cukup kuat di 1160, 1150. Tuh, kalau misalkan dia bisa breakout 1150, harusnya cakep sih. Dia minimal ke sini 1300. Tuh. Nanti kita lihat aja bagaimana pergerakannya agro. Tapi kalau dari volume, candle, indikator, oke semua sih. Akumulasinya juga bagus untuk si agro ini. Coba iseng kita cek dari 4 Mei ya. 4 Mei. Ada small akumulasi dari DX ini. Cukup menarik. DX. Tuh
Itu untuk agro, dia juga udah masuk EMA 50, udah masuk EMA 20, bahkan bentar lagi EMA 20 nya mau golden cross sama EMA 50. Indikasi uptrend, tapi ini lager ya, biasanya udah telat kalau masuk pakai indikator ini. Tuh, itu tadi aja, support resistennya bisa dibuat patokan. Next kita cek Medco kayaknya menarik. Medco juga ada volume spike setelah dia kemarin koreksi. Malah kayak ini dia ada breakout, ada penan juga ya. Dia kemarin breakout, retest, lalu hari ini volumenya bagus, candlenya bagus, naik 8%, hampir 9% ya. Volumenya juga bagus dan kelihatan sekali ini Medco kena resisten di 730. Di sini dia sebelumnya dia mantul dan hari ini dia mantul lagi. Cuman kalau saya lihat kayaknya dia udah breakout lalu retest. Coba kita lihat pakai candle kecil 15 menit. Jadi kita lihat volumenya waktu dia breakout 730. Nih, ini kan dia kan udah nge-breakout 730 lalu retest kan. Kalau breakoutnya berarti ini belum di sini berarti ya 730. Candle breakoutnya kurang bagus sih, walaupun volumenya bagus ya. Jadi mungkin 50-50. Terus juga ini udah mau deket overbought. Terus ini juga mau dead cross untuk si Medco. Ini tapi candle 15 menit, jadi mungkin besok bisa koreksi dulu. Tuh, untuk support terdekat ada di area 720 sampai 710. Itu support terdekatnya Medco. Kalau misalkan untuk resisten ya ada di sini 780. Dan kalau misalkan dia bisa breakout harusnya cakep sih ini. Tapi kalau dilihat dari penannya harusnya oke untuk si Medco ini. Kita lihat aja nanti. Jadi support tadi 720 sampai 710. Support kecil ya tapi ya pakai candle 15 menit soalnya. Kalau support yang cukup kuat ya ada di sekitar sini 700. Tuh ya deket-deket lah, area 720 sampai 700 itu area buy on weakness-nya Medco. Tapi kalau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 780. Bahkan kalau misalkan dia bisa breakout 800 ini harusnya cakep sekali Medco ini. Karena saya lihat ada big inverted head and shoulder. Entah ini mau cup handle, inverted head and shoulder, nggak tahu juga. Ini ya, saya lihat ada shoulder kiri, ini headnya, lalu shoulder kanan. Breakoutnya sebenarnya ada di sini sekitar 835. Yang pasti 800 sampai 835. Seperti itu. Tinggal dipantau aja sekarang ini harga saham komoditas minyak ya. Bisa cek harga minyaknya juga. Tapi setahu saya berita bagus atau katalisnya Medco itu kan anak perusahaannya mau IPO juga. Itu pasti bakal menarik karena ya kalau IPO dan dibuat naik asetnya Medco sebagai induknya kan pasti juga bakalan naik kan. Seperti itu logikanya. Cukup menarik. Tuh. Terakhir kita cek kalau Antam sepertinya gara-gara nikel naik hari ini, kita cek Arto aja karena masih hype-nya bank digital. Arto hari ini cukup bagus, volumenya ada tapi candle-nya yang jelek. Mungkin ini dia breakout dan retest di intraday-nya dia. Oh, cukup menarik sih ini. Dia bisa bikin flag di sini nih. Ini kayak ada flag, high tech flag ini ya. Naik lalu bikin flag kecil di sini, udah breakout lalu udah retest. Jadi artinya sekarang dia di area weakness-nya 12.600 ini karena dia udah breakout lalu retest. Nih kalau misalnya kita lihat pakai 15 menit ya. Nih, jelas banget. Nah, kan resisten become support. Nah, ini dia breakout sini, resistennya ini, candle breakoutnya juga volumenya besar, lalu habis itu retest, bahkan sudah ada hammer, tapi closingnya masih di bawah. Cukup menarik Arto ini, yang artinya harga sekarang adalah harga buy on weakness, itu sampai 12.500, 12.600 sampai 12.500 itu area buy on weakness-nya si Arto. Tapi kalau area buy on breakout ya setelah dia breakout 13.250 harusnya masih oke sih. Dia juga kayaknya bikin hidden bullish divergence. Nih, harga naik tapi RSI-nya turun bawahnya ini. Tuh, itu artinya kan hidden bullish divergence. Tapi dia juga bisa juga bikin divergence kan ya, bearish, regular bearish divergence. Kalau misalkan dia nggak bisa nge-breakout ini 87 94, ini 87 94 sama 9 nih 87 sama 94. Kalau misalkan dia nggak bisa breakout ya bakal konfirmasi divergennya dan bisa koreksi lagi seperti itu. Karena harga sudah membentuk higher high tapi indikator belum nge-breakout.
Kita lihat aja nanti. Untuk MACD masih menarik, arahnya masih ke atas, terus juga histogramnya juga masih terjadi penguatan, volume masih bagus juga. Seperti itu. 50-50 sih, yang penting trading plan punya, jaga resiko aja. Base entry 12.500, buy on breakoutnya ada di 13.250. Target mungkin bisa buat swing aja, pakai moving average 20 seperti biasa ya. Kita belum cek dalamnya. Hari ini netral, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Nih, ya, mungkin bisa swing pakai EMA 20 ini, pasang stop loss di EMA 20. Kalau dia selama masih di atas EMA 20 ya udah hold terus saja. Tapi kalau misalkan dia jebol EMA 20, nah keluar dulu. Itu salah satu metode yang enak untuk swing trading seperti itu. Jangan pakai EMA 5 karena pasti banyak noise-nya, false breakout-nya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja via komen YouTube atau DM Instagram. Insya Allah bakal saya jawab, dan nanti mungkin weekend deket-deket ini saya bisa bikin konten, netizen bertanya, cuan-cuan saham jawab untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.